Jika ada para penghafal Quran pada saat menghafal dan hafalannya tidak masuk-masuk dan dia pusing. Kunaon atuh betul masuk pusing. Kira-kira dia kenapa ya Ustaz? Ya, tanyakan pada dia. Ini kan karena Anda yang tahu, ini kan cuma dua. Kalau bukan Anda, teman Anda. Itu. Ya, kalau Anda pusing, ya Anda pusing kenapa? Saya tanya. Kalau teman Anda yang pusing, ya tanya sama dia gitu kan. Kalau penyebabnya non teknis seperti apa yang terkait dengan sebab-sebab sulitnya masuk kemudian hafalan ke dalam benak kita, maka ada beberapa kondisi. Pertama, menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Ya, karena itu tidak dianjurkan. Semua para pakar Al-Quran mengatakan dengan kalimat yang sama. Tidak dianjurkan bagi seorang penghafal Quran menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Sehingga untuk memasukkan Al-Quran ke dalam kepalanya, ke dalam jiwanya itu terhambat dengan banyaknya pikiran-pikiran yang sedang kemudian dia pikirkan. Jadi kalau sedang gelisah, sedang banyak masalah, sedang ada persoalan, tiba-tiba ikut misalnya karantina Al-Quran. Atau ada kewajiban untuk menghafal. Maka saran para ulama tenangkan dulu sebelum Anda memulai hafalan. Tenang dulu, kemudian masuk ke kaidah-kaidah menenangkan diri. Di situ ada zikir dulu, di situ ada berdoa dulu. Ya, di situ kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Jalan dulu sebentar, lihat suasana tenang. Kalau sudah merasa nyaman, merasa tenang, baru kemudian Anda boleh menghafal Quran. Yang kedua, niat, perbaiki niat. Lakukan semua hafalan itu karena Allah. Sehingga tidak menjadi beban ketika Anda menghafal. Ringan aja, terserah Allah mau dikasih berapa. Makanya Nabi pun selevel Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan mulai menghafal, itu oleh Allah diberikan rumus untuk mengentaskan semua kesulitan hafalan. Bagaimana rumusnya? Perhatikan kalimatnya. Ketika kalimat pertama diturunkan kepada Nabi, untuk kemudian Nabi bacakan, Iqra. Di Gua Hira itu, di Jabal Nur, Gunung Cahaya. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Jawabannya nggak bisa. Padahal saat itu Nabi sedang tidak pusing. Ya, nggak bisa baca. Iqra kedua, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra yang ketiga, baca ma ana biqari. Lantas dipeluk oleh malaikat Jibril. Perhatikan dengan sempurna kalimatnya. Maka dibacakanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad SAW. Bacalah, mulai baca, ikuti bacaan ini, hafalkan ini, lakukan bismi rabbik karena Allah. Lakukan karena Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu saja. Itu begitu mudah. Penciptaan itu begitu rumit dibandingkan dengan membuat kamu bisa membaca. Membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Itu lebih rumit mencipta manusia. Tapi mencipta pun begitu mudah bagi Allah. Apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Jadi kalau engkau jadikan semuanya karena Allah, bismi rabbik, karena Allah yang merawatmu, karena Allah yang memberikan kemampuan kepadamu, karena Allah yang memudahkanmu. Jangankan engkau belajar, tak belajar pun, tak ada guru pun, tak ada sekolah pun. Seperti engkau sekarang ini, engkau tidak punya guru mengajarkan membaca, engkau tidak pernah sekolah, engkau tidak pernah talaki, maka Allah akan jadikan mudah seperti Allah mudah menciptakanmu. Syaratnya apa? Bismi rabbik, karena Allah. Nah, ini banyak penghafal Quran sekarang ini, sebagian di antara mereka, ini menjadikan niat itu bercampur. Ya, siapa yang pengen jadi hafid? Boleh angkat tangan. Yang pengen jadi hafid. Nah, langsung ganti nama, dari Asep jadi hafid. Ya. Nah, dari Joni jadi hafid. Dan dari Stephen jadi hafid. Ganti aja, itu lebih cepat. Ya. Terserah. Mau Allah kasih berapapun gak ada masalah. Tuntutan itu yang seringkali membebani ketika menghafal. Hafid, 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 hafid. Masya Allah akhi, sudah hafal, sudah jadi hafid belum? Alhamdulillah. Berapa sekarang? Ya kan? Nah, jadi tuntutan untuk menghafal itu kembalikan kepada Allah. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting kerjakan karena Allah. Sehingga hafalan gak ada beban. Ya, lakukan aja, nikmati. Baca, baca, baca. Mau dikasih juz pertama, Alhamdulillah. Masuk juz kedua, Alhamdulillah. Ini penting saya sampaikan karena ini kasus yang terjadi dalam peserta karantina. Ya, ada peserta karantina di awal itu, kami kemarin ada angkatan pertama karantina. Tiba-tiba si anak ini susah. Sepekan juz pertama itu sulit. Baca susah, menghafal sulit, tanya gak masuk-masuk. Nah, kemudian kita coba bertanya, kenapa? Ya Ustaz, doakan saya jadi hafidhah. Ya langsung ganti nama aja jadi hafidhah.
Enggak usah ikut karantina. Lakukan semua karena Allah. Allah pasti akan bukakan. Jangan jadi beban. Seakan-akan kamu tuh dikejar jadi beban, capek disimpan. Quran itu nikmat. Dan Allah itu senang dengan hamba yang menikmati ibadahnya. Sehingga tidak terpaksa mengerjakan la ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam ad-din. Gak ada paksaan dalam ibadah. Ad-din itu kan Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Islam itu turunannya ibadah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, baca Quran, haji, dan seterusnya. Itu Islam. Dan Allah senang dengan orang-orang yang ibadah tanpa terpaksa. Nikmat gitu ibadahnya itu. Karena itu ketika Anda menikmati itu Allah akan berikan kemaksimalannya. Maka apa yang terjadi? Setelah dia kemudian tenangkan dirinya, lakukan semua karena Allah, gak ada beban dalam dirinya. Allahu Akbar. Setelah peristiwa itu pekan yang kedua nyusul. 2 juz, 3 juz, 4 juz, tiba-tiba 10 juz aja. Ya, terakhir saya tinggal mau ke Mekah udah 20 juz. Yang pekan pertama 1 juz itu gak masuk-masuk, susah. Pekan kedua nyambung 5 juz, 6 juz. Pekan ketiga 12 juz, 13, 14 juz. Pekan keempat 20 juz. Nyambung. Saya pulang ke sini udah gak ada, ternyata udah 30 juz. Masya Allah, ya sudah pamit dari dulu karena harus segera kembali untuk sekolah. Anak 9 tahun, Anda bayangkan, anak 9 tahun ikut karantina. Ya, ibunya pengen jadi hafidho, ini pengen tekanan kuat, dan ditenangkan masuk kembali lagi. Ketiga, ini yang klasik, maksiat atau ada yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, nih seperti ini teman-teman. Ini ada tempat tisu, ya. Ini kebuka nih, saya contohkan pakai tisu, biasanya saya pakai air minum, cuma subuh ini nggak ada air minum, kan? Ya. Contoh aja. Ya. Dan itu nggak usah pakai pertanyaan, ya. Dipahami aja. Ini kan tisu nih, ini lubang kan. Nah, kalau ini masih ada lubangnya, terbuka seperti ini benda apapun yang kira-kira cukup, ini bisa masuk. Masukkan spidol, masukkan uang, masukkan koin, kan cukup saja. Tapi kalau ini sudah tersekat, sekatnya ada yang ringan seperti tisu sendiri, seperti ini. Ya, saya tutup ya. Misal begini, kita tutup seperti ini. Nah, maka sekat seperti ini menghambat benda lain masuk. Walaupun mungkin bisa masuk, dipaksakan. Kalau masih ringan, seperti ini masuk juga. Agak keras lagi misalnya, kertas. Ya, tapi agak lumayan. Tapi yang lebih repot adalah ketika benda penutupnya semakin kencang, semakin keras. Semakin tebal, semakin keras. Apalagi kemudian sama bendanya dengan tutup tisunya, dengan tempat tisunya. Maka benda yang dimasukkan pun tidak akan pernah masuk. Balik lagi. Nah, itulah maksiat seperti yang dilukiskan oleh Nabi SAW dan dirangkum oleh Imam Muslim. Jika seseorang berbuat maksiat dalam hidupnya, maka ada naktah sauda namanya. Titik hitam, noda hitam. Semakin banyak dikerjakan, maka mulai akan menutup kemudian sumber cahayanya sehingga semakin keras, menghambatlah semua nilai kebaikan masuk ke dalam jiwanya. Sulit. Begitu masuk, mental lagi. Begitu masuk, mental lagi. Apalagi kalau yang haram masuk ke dalam dirinya. Sudah, kalau yang haram masuk beredar dengan darah, kemudian nyambung jadi daging, masuk ke telinga. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Ya, masuk kemudian ke dalam mata. Awas hati-hati, wa ala absarihim ghishawah, di matanya ada penutup. Masuk ke hati, fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Nutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ke hati ada penutup, ke telinga ada penutup, ke mata ada penutup. Nah, ketika dia belum bebas dari maksiat, itu yang kadang-kadang sulit kemudian untuk memulai. Maka buka dulu semua itu. Buka pintu maksiatnya, buka kemudian yang haram-haramnya, keluarkan. Dengan apa? Tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dulu, buka dulu penutup ini. Buka penutupnya, buka. Makanya banyak orang saat menghafal Quran, itu treatment pertamanya saat mulai menghafal, tidak langsung menghafal. Ya, coba istighfar dulu, berdoa dulu, ikhlaskan niat dulu, bangun chemistry antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah merasakan nikmat, nyaman, nanti ada perasaan tersendiri dalam jiwa kita. Akan ada rasa itu. Ketenangan itu ada, kenikmatan mulai ada. Begitu menghafal, terjadilah percepatan kemudian hari. Nah, bahkan ada sebagian ulama yang mengambil kemudian isyarat di Quran, surah ke-75, ayat 16-18, paling kanan sebelah bawah. Jadi di situ di treatment dengan takwa dulu. Peningkatan takwa. Sebelum menghafal latihan sholat dulu, sholatnya dibanyakin dulu. Istighfarnya dibanyakin, doanya dibanyakin. Setelah merasa dekat dengan Allah, baru dia memulai. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tingkat kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Kata Nabi, saya orang paling takwa, ana atqakum.
Ya sholatnya tak terlukiskan, doanya, kedekatannya, menjauhi maksiat segala rupanya. Makanya ketika menghafal Quran, Allah tidak ingin memberikan beban kepada Nabi. Apa yang terjadi? La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad SAW, kamu gak usah tergesa-gesa mengucapkan bacaan Quran itu untuk cepat menghafalkannya. Nah ini isyarat dari Allah, penghafal Quran itu ketika ingin cepat menghafal, itu biasanya cepat diucapkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus masuk alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Begitu kan? Penghafal pertama itu begitu, ingin cepat, ingin cepat, ingin cepat. Tapi ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, enggak usah cepat-cepat. Kamu dengerin aja bacaan sekali, atau kamu bacakan sekali, dari bacaan itu saya akan tanamkan itu semua dalam jiwamu. Seketika, sekali baca langsung masuk ke jiwanya. Sekali baca langsung hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang akan menghimpun Quran itu dalam jiwamu. Fa'idha qara'nahu, maka jika telah kami bimbing bacaannya, kami bacakan kepadamu, fattabi' qur'ana, maka ikuti bacaannya itu. Kalau yang levelnya Nabi Muhammad SAW dulu, malaikat Jibril bacakan, langsung ketika dibacakan, ditanamkan ke dalam jiwa Nabi. Kalau kita sekarang bukan malaikat yang bacakan. Kita yang bisa baca, guru kita yang bacakan, atau ada murotal kita dengarkan. Kalau Anda semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, tinggi tingkat ketakwaan Anda. Allahu Akbar. Bahkan sekali dibacakan, terjadilah kemudian bacaan itu sampai ke jiwa Anda. Nggak diulang. Makanya anak-anak kecil tuh yang bersih-bersih jiwanya, yang nggak banyak maksiat itu Masya Allah. Penemuan terbaru sekarang, itu ditreatment dengan mendengarkan bacaan-bacaan Quran. Itu seketika bisa hafal. Bahkan sekarang anak baru lahir misalnya, itu kalau ingin cepat hafal Quran, bisa kemudian Anda bikin formula seperti ini. Formulasinya. 30 juz. Diperdengarkan ini setiap bulannya 1 juz. 1 juz setiap bulan, 1 bulan. Dan berurut ya, jangan diacak. Berurut, dimulai dari depan. Nah, jadi berurutan. Jadi kalau dalam suguhan tuh ada airnya, setelah itu ada makanannya, gitu kan, ada tisunya, nah itu urutan. Nah. Ini misalnya Al-Fatihah, kan? Sampai dengan Al-Baqarah, kan? Ayat 141. Juz 2-nya 142 sampai 253. Terus dan seterusnya. Juz 1, 1 bulan. Bulan kedua, juz yang kedua. Bulan ketiga, juz yang ketiga. Bulan ke-30, juz yang keberapa? 30. Ketika anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar Al-Quran 30 juz. Bukankah 30 bulan itu 2 tahun setengah? Ya kan? 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, 6 bulan setengah tahun. Berarti anak ini sudah 2,5 tahun. 2,5 tahun dia sudah mendengar 30 juz. Dan indera yang berfungsi pertama kali di anak itu, anak baru lahir, yang pertama kali berfungsi dengan baik pendengarannya. Makanya ketika dia banyak mendengar, mulai 2,5 tahun karena itu bisa bicara. Apa yang dia bicarakan? Yang banyak dia dengarkan. Di ketika dia banyak mendengar, mama, yang keluar di lisannya pertama kali, mama. Ya. Dia nggak lihat, fokus penglihatan itu nggak utama pada anak yang baru lahir. Nanti belakangan baru terbuka, baru melihat dan sebagainya. Bahkan kalau yang dilihat dengan yang didengar tidak sama, fokusnya yang akan diikuti pendengarannya. Misal, bapaknya datang, mamanya bilang, mama, gitu kan? Papanya diam aja, mama, itu begitu bisa bicara, papanya dipanggil mama, gitu. Karena pendengaran yang paling utama bagi dia. Karena itu ketika banyak diperdengarkan, dengarkan, 2,5 tahun, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya, di jiwa anak itu. Dan dia masih bersih. Sepanjang bapak ibunya nggak bermaksiat. Ya, cari sesuatu bermaksiat, masuk dimakan ibunya, keluar di asinya, asi maksiat, masuk ke dalam dirinya. Itu penghambat juga. Sepanjang semuanya baik, sepanjang semuanya bersih, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya sebanyak 30 juz. Tinggal di treatment aja, begitu dibacakan kepadanya sudah ada, bacakan kepadanya sudah ada. Para pakar Quran sepakat anak itu hanya butuh 1,5 tahun, 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran 30 juz secara mutkin. Jadi usia 3 tahun dia sudah hafal Quran 30 juz. Tuh, salah satunya. Ini diterapkan pula bahkan pada Fajar dulu ya, anak yang terkena lumpuh otak itu. Ya kemudian ketika lahir dikasih ASI, setiap diberikan ASI bacakan 1 juz ayahnya. Bacakan 1 juz, bacakan 1 juz. Begitu dia bisa bicara yang keluar pertama di lisannya Al-Quran. Diundang ustadz-ustadz untuk mengecek, dilihat ternyata dalam 4 tahun itu dia sudah hafal 30 juz sempurna.
Terakhir kami ketemu sedang menghafalkan terjemah, masuk ke tafsir. Dihafalkan, Anda bayangkan. Itu barokah Al-Quran, kalau sudah hafal Quran, itu yang lain-lain jadi mudah. Jadi mudah, jadi mudah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi kalau sedang pusing, tolong teman-teman tenangkan dulu, ya jauhkan dulu sebab-sebab tadi dan coba dilihat apa penyebabnya. Apakah dunia, apakah maksiat, ataukah ada yang haram masuk ke dalam jiwa Anda, atau ada hal-hal lain yang kemudian bisa diperbaiki. Kalaupun bermaksiat, apakah bisa menghafal Quran? Bisa. Walaupun masuknya lambat, misalnya lambat masuk, bisa jadi hafid 30 juz itu bisa. Cuma nanti kualitas hafalannya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Maka itu dibagi 3 oleh Al-Quran sendiri, para penghafal Quran. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir, ayat ke-32, paling kiri sebelah atas. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina, faminhum 1 zalimun li nafsi, 2 muqtasid, 3 sabiqum bil khairati biidznillah. Kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Cuman sayang nanti di antara mereka ada yang tidak konsisten. 1, ada penghafal Quran setelah hafal dia zalim pada dirinya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya katakan tadi, ini ada gelas, nanti ada gayung. Gelas untuk menampung air, minum. Gayung nampung air buat mandi. Baik, ada orang zalim, mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Nah, ya gitulah kurang lebih. Zalim dia. Baik ya. Ya. Belakang nanya, enon. Baik. Jelas ya? Ya dia minum pakai gayung, kemudian mandi pakai gelas. Itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik, sama Anda pun zalim, Anda laki-laki, maka jadi laki-laki. Perempuan jadi perempuan. Ketika seorang laki-laki bersikap seperti perempuan, dia zalim, menempatkan tubuh laki-laki ya, bukan pada tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Asep. Ya udah Asep aja. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Nia, ya sudah. Ya, Assalamualaikum. Siapa namanya? Nia Pak. Siapa? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Itu zalim namanya. Dan gak usah banyak alasan. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak. Laki-laki perempuan? Perempuan Pak. Kok laki-laki? Saya perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Udah laki-laki aja. Ya, sama Anda hafal Quran, hafal Qul huwallahu ahad. Hafal misalnya surat At-Takatsur, hafal Al-Qari'ah, tapi tidak mengamalkan isinya. Katanya Qul huwallahu ahad, Anda hafal, Allah itu Esa, Tuhan satu-satunya. Tapi dalam perilaku sehari-hari, Anda bahkan mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda, orang itu zalim. Hafal Qul huwallah, tapi tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya. Hafal ayat, wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta, dia sendiri berdusta. Hafal ayat larangan untuk mencela, dia sendiri mencela. Hafal ayat larangan gosip, layak taba'dukum ba'du, dia sendiri gosip. Hafal ayat larangan korupsi, dia sendiri korupsi. Hafal ayat larangan untuk berselisih, dia sendiri berselisih. Nah itu zalim namanya. Maka itu kenapa orang-orang kemudian ada yang hafal Quran tapi zalim, boleh jadi ada sebab-sebab sebelum dia menghafal yang belum dia tuntaskan terlebih dahulu. Jelas ya? Baik, likulli ilmin adabun, dalam setiap ilmu itu ada adabnya. Maka adab disempurnakan, ilmu pun akan sempurna menyertainya.